Halo Sobat Sains, sudahkah kalian makan hari ini? Menu apa aja sih yang kalian makan? Sayuran, ikan, buah-buahan, atau makanan-makanan ringan? Dari semua makanan yang kita makan, apakah kalian memperhatikan gizi yang terkandung di dalamnya? Menurut syariat Islam, makanan yang baik adalah makanan yang halal dan mengandung manfaat bagi tubuh manusia yang tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 114, yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Perlu kalian ketahui, makanan yang kita konsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Sebenarnya, makanan yang kita konsumsi sehari-hari harus mengandung jenis-jenis zat seperti zat tenaga, yaitu berupa sumber karbohidrat yang terdapat pada makanan-makanan pokok. Ada juga zat pengatur seperti vitamin dan mineral yang terdapat pada buah dan sayur. Dan yang terakhir ialah zat pembangun yang berupa protein, yaitu protein nabati dan protein hewani. Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon. Sebaliknya, nutrisi anorganik seperti air dan mineral tidak mengandung karbon. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Sedangkan air, vitamin, dan mineral dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Lalu bagaimana sih caranya untuk kita tahu apa saja yang terkandung dalam zat makanan tersebut? Mari kita melakukan beberapa uji makanan untuk mengetahui kandungan amilum, glukosa, protein, dan lemak. Pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu ya. Alat yang kita butuhkan ada yang pertama, rak dan tabung reaksi, ada juga plat tetes, ada penjepit, pipet tetes, ada bunsen, dan juga ada mortar. Bagi kalian yang ingin melakukan praktikum sendiri di rumah, alat bisa diganti dengan menggunakan gelas air mineral bekas atau palet air, atau juga bisa menggunakan tutup botol bekas. Untuk bahan regen atau penguji kandungan makanan, biasanya menggunakan larutan lugol yang berfungsi sebagai penguji kandungan amilum atau karbohidrat. Yang kedua, ada benedik yang berfungsi sebagai penguji kandungan glukosa pada makanan. Ada juga larutan piuret yang biasa digunakan untuk menguji kandungan protein pada makanan. Dan yang terakhir, bisa menggunakan kertas buram atau HVS untuk menguji kandungan lemak pada makanan. Setelah semua alat dan bahan kita siapkan, langkah selanjutnya, mari kita melakukan uji kandungan bahan makanan. Amilum atau karbohidrat merupakan biomolekul yang tersusun dari unsur karbon dan hidrat. Disebut seperti itu karena molekul karbohidrat terdiri dari atom C yang dikelilingi oleh H dan OH yang berbaris panjang. Karbohidrat dapat dijadikan sebagai sumber energi kita loh. Karbohidrat dapat diuji menggunakan betadin. Betadin sendiri merupakan pengganti dari larutan lugol karena sama-sama tersusun atas unsur iodin yang digunakan sebagai penguji amilum pada makanan. Untuk mengetahui makanan mengandung amilum atau tidak, ketika makanan kita tetesi dengan betadin berubah menjadi menghitam atau biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Oke, langsung saja yuk kita siapkan bahan yang akan kita uji karbohidratnya.
Ada nasi, telur, kentang, dan minyak. Kalian boleh bereksperimen dengan mencoba menguji bahan makanan lain ya. Nah, dari makanan tadi, kira-kira mana ya yang mengandung amilum atau karbohidrat? Mari kita uji. Langkah pertama, siapkan bahan makanan seperti nasi, telur, kentang, dan minyak ke dalam plat tetes. Kemudian, tetesi masing-masing bahan makanan menggunakan betadin. Setelah semua bahan makanan kita tetesi dengan betadin, penampakannya akan seperti ini ya. Langkah selanjutnya, kita amati perubahan warna pada masing-masing bahan makanan. Bisa kita lihat, nasi dan kentang berubah warna menjadi biru kehitaman, yang artinya nasi dan kentang mengandung amilum. Sedangkan telur dan minyak berwarna merah, yang artinya tidak mengandung amilum. Protein merupakan molekul besar yang terdiri atas sejumlah asam amino. Asam amino terdiri atas karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang-kadang belerang. Protein dibutuhkan sebagai penghasil energi, untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan juga sebagai pembentuk antibodi. Protein dalam tubuh kita dapat berasal dari hewan atau yang disebut dengan protein hewani, dan juga dari tumbuhan atau biasa disebut sebagai protein nabati. Protein dapat diuji menggunakan larutan biuret dengan warna dasar biru. Jika makanan ditetesi dengan larutan biuret dan berubah warna menjadi ungu, artinya makanan tersebut mengandung protein. Dari semua bahan makanan yang akan diuji, manakah yang akan mengandung protein ya? Apakah nasi, telur, kentang, atau minyak? Yuk kita uji. Langkah yang pertama, siapkan bahan makanan yang akan kita uji ke dalam plat tetes. Kemudian, masing-masing bahan makanan kita tetesi menggunakan larutan biuret sebanyak kurang lebih 5 tetes ya. Setelah itu, amati perubahan warna yang terjadi pada masing-masing bahan makanan setelah ditetesi dengan larutan biuret. Bisa kita lihat dari masing-masing bahan makanan yang sudah kita tetesi menggunakan larutan biuret yang berubah warna menjadi ungu hanya pada telur, yang artinya telur mengandung protein. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi, dikenal sebagai zat yang terbentuk akibat kelebihan kalori dalam tubuh. 1 gram lemak mengandung 9,3 kilokalori. Tahukah kalian, jika lemak menumpuk dalam tubuh secara berlebih, dapat menyebabkan obesitas yang merupakan sumber dari berbagai penyakit, seperti jantung, stroke, paru-paru, bahkan kolesterol. Semua lemak yang ada di dalam tubuh terdiri dari sel-sel lemak atau adiposit. Sel ini berisi molekul lemak yang disebut dengan trigliserida. Trigliserida masih dapat dipecah menjadi molekul-molekul kecil yang disebut dengan gliserol dan 3 buah asam lemak. Beberapa makanan yang mengandung lemak seperti daging, susu, keju, mentega, minyak kelapa, dan masih banyak lagi. Lemak sendiri juga berperan dalam tubuh sebagai sumber energi terbesar. Selain itu, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan juga sebagai pelindung dari suhu rendah
dan berperan sebagai penahan rasa lapar. Lalu bagaimana caranya untuk menguji kandungan lemak pada makanan? Langsung saja yuk kita uji kandungan lemak pada bahan makanan yang sudah kita siapkan. Langkah pertama, usapkan sedikit bahan makanan di atas kertas yang sudah tersedia. Di sini saya menggunakan kertas HVS. Kalian boleh mengganti dengan kertas buram atau kertas minyak ya. Kemudian, tunggu hingga kertas mengering. Jika kertas berubah menjadi tembus pandang atau transparan, artinya bahan makanan tersebut mengandung lemak. Jika kertas sudah mengering, bisa kita amati. Di sini yang terlihat jelas tembus pandang yaitu pada minyak. Dan dapat disimpulkan bahwa minyak mengandung lemak paling banyak. Glukosa merupakan senyawa golongan monosakarida dengan rumus senyawa C6H12O6. Glukosa digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia yang menyediakan energi untuk seluruh sel pada tubuh agar tetap hidup dan berfungsi dengan baik. Glukosa didapatkan dari makanan yang kita makan, terutama dari sumber karbohidrat seperti nasi, roti, ada juga yang berasal dari buah-buahan dan gula itu sendiri. Glukosa dapat diuji menggunakan larutan benedik. Caranya dengan meneteskan pada bahan makanan yang kemudian dipanaskan di api yang menyala. Jika bahan makanan mengandung glukosa, larutan akan berubah warna secara bertahap dari hijau, kuning, hingga merah bata. Untuk selengkapnya, mari kita melakukan uji glukosa dengan bahan yang sudah kita siapkan. Langkah pertama, siapkan bahan makanan ke dalam tabung reaksi, lalu nyalakan api pada bunsen. Setelah itu, tetesi bahan makanan dengan larutan benedik sebanyak 5 tetes. Ini penampakan warna larutan bahan makanan sebelum dipanaskan ya. Langkah selanjutnya, panaskan campuran larutan benedik dengan bahan makanan di atas api yang menyala satu persatu. Ketika larutan dipanaskan, amati perubahan warna yang terjadi pada larutan. Pada bahan pertama, yaitu nasi, jika diamati, terlihat ada endapan berwarna merah yang menandakan nasi mengandung glukosa. Ulangi langkah yang sama dengan mengganti bahan makanan lain. Yang selanjutnya, kita lakukan uji glukosa pada kentang. Jika kita amati, terlihat perubahan warna pada kentang ketika terjadi pemanasan menjadi hijau, yang artinya kentang mengandung sedikit glukosa. Bahan makanan yang selanjutnya yang akan kita uji kandungan glukosa yaitu pada telur. Nah, pada telur ketika sudah melalui tahap pemanasan, terlihat tidak terjadi perubahan warna apapun, yang artinya telur tidak mengandung glukosa. Oke, lanjut yang terakhir, kita uji kandungan glukosa pada minyak. Setelah pemanasan, minyak tidak mengalami perubahan sama sekali, yang artinya minyak tidak mengandung glukosa. Ini dia hasil akhir dari uji kandungan glukosa. Bisa kita simpulkan, bahan makanan yang mengandung glukosa terjadi pada nasi dan kentang. Cukup sekian video praktikum uji makanan untuk mengetahui amilum atau karbohidrat, protein, lemak, dan juga glukosa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini.